Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang di online service GBI Sola Gracia. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan warta dari Infos Pekan Gereja kita dalam minggu. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah GBI Sola Gracia. Selamat datang, GBI Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Dan Bapak Ibu, ibadah diadakan setiap minggunya jam 9 pagi. Untuk itu kita mari mengajak setiap anggota keluarga untuk dapat beribadah bersama-sama jam 9 pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, 10 hari yang lalu gereja kita mengadakan ibadah doa dan puasa 10 hari untuk pandemi COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ikut berpartisipasi melayani, berpuasa, bahkan mengikuti doa setiap malamnya melalui Zoom. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan daripada kita tidak menjadi sia-sia. Nah, minggu lalu gereja kita juga sudah mengadakan peduli kasih yang kedua selama masa COVID-19 untuk membantu saudara-saudari kita yang terkena dampak dari COVID-19. Untuk itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada setiap anak-anak Tuhan, donatur-donatur yang memberikan persembahannya, memberikan bantuannya untuk saudara-saudari kita. Tuhan Yesus yang memberkati dan Tuhan Yesus yang membalaskan. Bapak Ibu, berikut adalah dokumentasi peduli kasih yang kedua yang minggu lalu dilaksanakan. Shalom. Puji Tuhan, kita Jemaat Sola Gracia bisa menunjukkan kepedulian dan kasih sayang. Saya sebagai Gembala Sidang berterima kasih dan memuji Tuhan untuk semua kebaikannya, untuk kasih sayangnya, kepedulian yang ada di dalam jemaat, rasa tolong-menolong, terpanggil di dalam ikut meringankan beban sesama saudara. Selama COVID-19 ini kita sudah beberapa kali, baik personal, saya dengan keluarga, baik jemaat secara bahu-membahu, sudah ikut mengambil bagian dari penderitaan beberapa saudara kita. Tetapi kita juga perlu belajar bahwa pada masa-masa seperti ini, untuk masa-masa seperti inilah justru iman kita nampak, kasih sayang kita nampak, kepedulian kita nampak. Saya berharap kita semua bisa memahami menjadi Esther pada masa sulit, menjadi Daniel pada masa sulit, menjadi Yunus, menjadi orang-orang yang peduli seperti janda di Sarfat pada masa pandemik seperti ini. Dan saya percaya Tuhan pasti memberikan kepada kita kemampuan, pasti membalaskan berkat-berkat-Nya. Kepedulian ini biar berlanjut terus karena saya tahu bahwa keadaan-keadaan dunia ini tidak semakin baik Bapak Ibu Saudara. Tapi yakinlah orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman akan semakin baik. Kita berada pada saat yang tepat dan untuk orang-orang beriman semua ketepatan akan Tuhan perhitungkan. Sehingga seringkali dunia menganggap ini adalah malapetaka, justru bagi orang beriman itu adalah keberuntungan. Karena bagi kita keberuntungan adalah di mana kita bisa menampakkan kasih Tuhan dan di mana kita bisa terus saling tolong-menolong. Tuhan kiranya memberkati, membalaskan berlipat ganda. Kalau ada 2-3 orang barangkali melihat bahwa keadaan ini belum berimbang, kita berdoa. Tidak ada yang sesempurna betul dan saya percaya apa yang kita lakukan masih jauh dari kesempurnaan. Kita belum benar-benar berkorban. Kita tahu bahwa semua itu baru masih dalam tahap belajar untuk bisa kita berbuat baik lebih banyak lagi seperti Tuhan menginginkannya bagi kita dan seperti Tuhan Yesus telah melakukannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati Sola Gracia rumah kita bersama. Shalom. Setiap hari Rabu ibadah penjala kita masih tetap berjalan, yaitu pukul 7
malam langsung dipimpin oleh Bapak Gembala. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang tidak sempat mengikutinya dapat melihat dokumentasi penjala di YouTube gereja kita yang minggu lalu. Dan untuk minggu ini kita dapat bergabung bersama-sama di penjala yang nantinya juga akan dipublikasikan tiap minggunya melalui YouTube GBI Sola Gracia. Dan berikut adalah jadwal ibadah kategorial kita untuk minggu ini. Puji Tuhan, demikianlah Bapak Ibu warta dan info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Saya Yobel Gracius Rait, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Senang rasanya bisa menyambut Anda semuanya dalam ibadah raya online service GBI Sola Gracia. Selamat hari Pentakosta buat kita semuanya, di mana inilah hari ke-50 sejak kebangkitan Tuhan kita dari antara orang mati, dan juga hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan ke sorga. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan bagi gereja Tuhan ribuan tahun yang lalu, yaitu bagi orang-orang percaya sepanjang zaman. Kita mensyukuri semuanya itu, dan sepanjang 10 hari ke belakang kita sudah berdoa dan bersekutu bersama-sama. Dan puji Tuhan, kuasa Tuhan semakin dikuatkan dan dicurahkan atas kita pribadi lepas pribadi. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semuanya untuk dapat berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pencurahan Roh-Mu Tuhan Yesus, yang telah Kau curahkan pada kami ribuan tahun yang lalu Tuhan. Dan Roh itu senantiasa menyertai juga kami Tuhan, menghibur kami, menemani kami Tuhan, mengingatkan kami bagaimana Tuhan luar biasa memberkati kehidupan kami. Karya penebusan-Mu sempurna Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini kami datang kembali Tuhan, beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami gunakan Tuhan, perangkat media dan juga perangkat elektronik apapun, kami minta turut campur tangan daripada Tuhan saja, biar memberkati peribadatan kami pada pagi hari ini. Engkau berkati setiap rumah-rumah, setiap keluarga, setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan dan menyaksikan rekaman ibadah kami ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan kita. Haleluya. Kami pandang kemuliaan-Mu Bapa, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Kaulah pemilik hidup kami, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, takutkan seluruh hidup.
padamu, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidup dalam tanganmu. Oh haleluya, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan, ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memujamu. Memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Kau Yesus Kristus Tuhan. Kekallah kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, katakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan, ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
hadirat-Mu, jamahan-Mu Tuhan, mengalir memenuhi kami. Haleluya, terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Kami buka hati kami saat ini Tuhan, berserah penuh Tuhan di hadirat-Mu. Biarlah Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kau ambil alih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan Yesus di altar-Mu Bapa, di mezbah. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita angkat pujian ini, katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh, amin, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan, buat roh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan. Saat ini kami mau muji Tuhan lebih dahsyat lagi. Hadirlah dalam peribadatan kami pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, mari lambaikan tanganmu dimanapun kita berada. Haleluya. Sebab Roh Kudus telah tercurah untuk memulihkan dan membangkitkan umat pilihannya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, Anggur Baru. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama, katakan, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan
bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bahagia, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama angkat pujian ini, tepuk tangan, katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sama-sama katakan, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Baiklah, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat waktu dan perkenanan-Mu pada kami saat ini. Kami bisa melakukan ibadah kami melalui media online ini ya Bapa, yang situasi pada saat ini yang sangat terbatas. Namun kami percaya dan tahu bahwa Engkau Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Kami dapat merasakan lawatan-Mu, penyertaan-Mu di dalam peribadatan kami. Engkau Allah yang maha besar, maha pengasih dan penyayang. Engkaulah sumber segala berkat, dan terbukti Tuhan telah memberkati kami sepanjang hari-hari hidup kami. Layaklah Tuhan kami meninggikan nama-Mu, layaklah Engkau Tuhan kami sembah dan kami muliakan. Layaklah kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu. Kami mau memberikan persembahan kami sebagai ucapan rasa syukur kami atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Berkat-Mu yang sangat berkelimpahan bagi kami ya Bapa. Kami akan memberikan persembahan kami. Urapi dan kuduskanlah persembahan yang kami persembahkan sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Bapa. Bukti bahwa Engkau telah memberkati kami. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada, dan berkatilah setiap persembahan kami, pekerjaan umat-Mu. Bapa, kami tahu Engkaulah sumber penghidupan kami. Biarlah Tuhan pada saat-saat ini kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa yang selalu memberkati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mempersembahkan persembahan kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Melebihi semua yang aku perlukan, kami lebih mencari wajah-Mu Tuhan. Melebihi semua yang aku perlukan, ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu.
setiap hari, bahkan lebih dari semua yang ada. Ku rindukan Engkau, ku nantikan Engkau Yesus dalam hidupku. Kekuatan yang baru Kau sediakan dalam hadirat-Mu. Aku takkan goyah, dan kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi mengajakku berjalan, membawaku berlari. Aku takkan goyah, aku takkan goyah. Nantikan Engkau. Haleluya, kami takkan goyah. Bersama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan: melebihi semua yang aku perlukan, ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu setiap hari, bahkan lebih dari semua yang ada. Ku rindukan Engkau, ku nantikan Engkau Yesus dalam hidupku. Kekuatan yang baru Kau sediakan dalam hadirat-Mu. Aku takkan goyah, dan kasih-Mu yang selalu baru setiap hari mengajakku berjalan, membawaku berlari. Aku takkan goyah, aku takkan goyah. Ku nantikan Engkau. Haleluya. Oh Bapa, terima kasih Tuhan, ku nantikan Engkau. Haleluya. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita. Haleluya. Ya Roh Kudus, kami haus padamu Tuhan. Puaskan sekarang kerinduan kami. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, bimbing langkahku, bimbing langkahku. Ku tak
Yesus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau penuntunku, bimbinglah taat selalu nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari angkat tanganmu, katakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Haleluya. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sekali katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, oh Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Kaulah Tuhan yang memerintah atas dunia. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu, Minggu Pentakosta. Selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah online service GBI Jemaat Sola Gracia hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa lebih dulu. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang mengenal hati kami, Bapa yang tahu perasaan-perasaan kami, bahkan kedalaman hati kami Tuhan. Kau tahu ketika kami duduk, ketika kami berdiri, ketika kami berjalan. Dan Tuhan yang Maha mengenal hati kami, hari ini kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena itu Bapa, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berkenanlah atas kami, Engkau sendiri berfirman melalui hamba-Mu, berkata-kata, menyampaikan maksud, pesan, dan tujuan-tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkuasalah Roh Kudus, urapilah kami, urapilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, atau di tempat-tempat lain, yang berbaring ketika sakit, yang lesu, yang letih, yang patah semangat, Engkau semangati lagi.
Engkau beri lagi pengharapan bagi tiap-tiap orang yang lemah lesu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang maha besar, Allah yang hidup, yang membangkitkan harapan kami di dalam Yesus Kristus dan pengurapan Allah Roh Kudus. Berkenanlah dan biarlah kami mendengar firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan, hari ini kita berada pada ibadah Raya Minggu Pentakosta. Ini adalah hari ke-50 terhitung dari kenaikan Tuhan Yesus. Hari Raya Pentakosta terhitung 50 hari dari kenaikan Kristus, berarti 50 hari dari Hari Raya Paskah. Mari kita buka firman Tuhan, saudara, dari kitab Kisah Rasul pasal 2. Dimulai dari ayat 1, Kisah Rasul pasal 2, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 21. Tetapi saya baca beberapa ayat saja dulu, baru nanti dalam penjelasan firman Tuhan saya akan sampaikan lagi. Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai di situ dulu pembacaan kita. Judul khotbah hari ini saya sampaikan kepada kita adalah Pentakosta adalah penggenapan janji Allah. Pentakosta adalah penggenapan janji Allah. Segala sesuatu yang menggenapi janji Allah adalah Alkitabiah. Jadi Pentakosta adalah Alkitabiah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, seperti saya katakan tadi, Pentakosta adalah penggenapan janji Allah, berarti Pentakosta adalah Alkitabiah, bukan karya manusia. Pentakosta bukan hasil rekayasa orang-orang tertentu. Pentakosta bukan hasil rumusan para teolog. Pentakosta bukan hasil rapat-rapat dari beberapa kalangan lalu membuat rumusan-rumusan bahwa inilah Pentakosta. Bukan. Pentakosta bukan karya psikologis. Pentakosta bukan sihir. Pentakosta bukan karya orang-orang mabuk. Tapi Pentakosta murni karya Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, apa kata Alkitab tentang hari Pentakosta itu? Yang pertama, di dalam perjanjian lama, dalam perintah Musa atau perintah Tuhan yang disampaikan Musa kepada umat Israel, bahwa Pentakosta adalah hari raya 7 minggu. Jadi hari raya 7 minggu yang dilaksanakan 50 hari setelah Paskah, yakni hari raya panen gandum. Saudara, dari hari raya Bungaran dan terus sampai hari raya ke-50 itu adalah hari raya merayakan panen gandum. Belakangan saudara di dalam perjanjian baru juga diakui sebagai
hari pencurahan Roh Kudus. Jadi hari Pentakosta di Perjanjian Baru, hari pencurahan Roh Kudus setelah 50 hari Yesus naik ke surga. Ketika Minggu tanggal 21 kita ibadah dan kita rayakan Yesus naik di atas Bukit Zaitun, dan setelah itu lalu turunlah Roh Kudus, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Lukas pasal 24 dan juga di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, dikatakan di sana, jangan pergi meninggalkan Yerusalem sebelum kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat tinggi. Belakangan di kalangan orang-orang Yahudi juga muncul pengakuan bahwa hari raya Pentakosta menjadi peringatan turunnya kitab Taurat kepada Musa, atau turunnya hukum Taurat, hukum perintah yang ke-10 kepada Musa. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, semakin dikukuhkan di dalam Perjanjian Baru bahwa hari raya Pentakosta itu adalah hari raya panen raya. Hari raya panen raya di Perjanjian Lama menjadi panen raya di Perjanjian Baru. Saudara bisa lihat bagaimana luar biasanya yang saya maksud dengan panen raya. Ya, panen raya Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dilimpahkan, Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya. Ada 120 orang berkumpul di loteng Yerusalem setelah Yesus naik ke atas ke surga. Dan pada waktu itu mereka berkumpul di satu tempat, dan di situ berkumpul mereka yang percaya, dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Jadi hari raya Pentakosta yang dirayakan pada waktu Pentakosta di Yerusalem itu benar-benar menjadi hari raya panen raya. Roh Kudus dicurahkan, karunia-karunia dilimpahkan. Dan saudara tahu panen raya yang kedua yang saya maksud adalah pada waktu Petrus berdiri, maka bertobatlah 3.000 orang banyaknya. Saya lanjutkan pembacaan dari ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Maksudnya di sana bahwa hari baru pukul 9 tidak berarti kalau sudah pukul 10 boleh mabuk, pukul 11 boleh mabuk, pukul 12 apalagi, tidak. Tetapi maksudnya lazimnya orang-orang pada pukul 9 pagi belum mabuk. Jadi kalau mereka dikatakan mabuk dari segi kelaziman biasa, hukum masyarakat biasa, tradisi masyarakat biasa, belum waktunya untuk mabuk minum minuman anggur. Nah, itu sebabnya Petrus berkata, mereka tidak mabuk karena hari baru pukul 9, the third hour of the day. Jadi baru 3 jam hari ini dimulai. Nah, saudara, dikatakan lagi dalam ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan oleh Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika itu di hari Pentakosta dinyatakan ada panen raya, saudara. Jadi Pentakosta adalah sangat alkitabiah, yakni penggenapan janji Allah. Kita kembali ke ayat 1, dikatakan di situ bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kata kuncinya adalah orang percaya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, terjadinya peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta bukan rekayasa manusia. Yang berkumpul adalah orang percaya, bukan para ahli, bukan para teolog dan para sarjana-sarjana, bukan orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang yang strata sosialnya lebih tinggi, harkat dan martabatnya lebih terhormat. Bukan orang-orang tampan, orang-orang cantik, orang-orang yang berbakat, tidak disebutkan dalam Alkitab. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pada hari Pentakosta berkumpul orang percaya di satu tempat. Berkumpul orang percaya di satu tempat.
Jadi berarti pencurahan Roh Kudus di Yerusalem pada hari raya Pentakosta seperti saya katakan tadi bukan rekayasa manusia. Tidak ada hubungannya dengan orang-orang tertentu. Dia murni adalah karya Tuhan sendiri. Yang berkumpul adalah orang percaya dengan satu tujuan. Dengan satu tujuan. They were all with one accord. Jadi orang-orang yang sehati dengan tujuan kemauan yang sama. Jadi gereja semestinya adalah sekumpulan orang percaya yang memiliki kemauan dan tujuan hidup yang sama, yakni mengikuti dan mentaati Yesus Kristus Tuhan dalam tuntunan dan urapan kuasa Roh Kudus. Semestinya gereja yang pada hari Pentakosta dilahirkan, artinya gereja mulai muncul pada hari Pentakosta, dan sepakat para ahli Alkitab dan penafsir mengatakan bahwa itulah hari lahirnya gereja. Sesungguhnya orang-orang percaya, yaitu murid-murid, sudah percaya dan mereka telah dipanggil, yaitu menjadi rasul-rasul. Tetapi ketika dicurahkan Roh Kudus, di sanalah janji Tuhan digenapi, lahirlah gerejanya, saudara. Nah, bisa saja mereka adalah ahli-ahli, boleh saja. Bisa nggak orang di dalam gereja, Pak? Para ahli? Oh, haleluya. Saya senang sekali kalau di gereja ada ahli-ahli, ada ahli kimia, ada ahli kedokteran, ada ahli biologi, ada ahli pertukangan, ya sampai ada ahli relaksasi, saudara. Semua para ahli bagus, tapi kata kuncinya bukan ahlinya, tapi percayanya. Boleh nggak di dalam gereja ada orang kaya? Oh boleh, sangat diberkati. Saya melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus, bahwa Yesus dibantu, ditopang oleh ibu-ibu, wanita-wanita. Salah satunya adalah Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Jadi berarti pelayanan Yesus ditopang oleh orang-orang yang terbeban, dermawan dan dermawati. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, bukan tidak boleh. Boleh nggak ada orang-orang ganteng, orang-orang cakep, orang-orang yang luar biasa dengan berbagai talenta di dalam gereja? Oh boleh, kenapa tidak? Bukankah Tuhan sumber dari semua gift, semua pemberian, semua karunia, semua talenta, semua keahlian, semua kemampuan? Haleluya. Dan bagi Tuhanlah segala hormat dan kemuliaan. Tetapi yang menghadirkan gereja bukan keahlian, yang menghadirkan gereja bukan ketampanan, yang menghadirkan gereja bukan kuasa manusia, bukan kesepakatan manusia, tetapi orang percaya dalam pengurapan dan kehendak Tuhan untuk menerima janji Allah terjadi di dalam hidupnya. Itu sebab saudara, engkau yang tidak ahli jangan berkecil hati. Itu sebab saudara yang merasa aku tidak kaya, jangan berkecil hati. Itu sebab saudara yang merasa aku ini tidak terhitung kategori cantik, ayu, manis, ganteng, tampan, tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Itu sebab siapapun kita yang merasa aku tidak terlalu hebat, rasa-rasanya belum besar karya-karyaku dibanding si A, si B, jangan berkecil hati, saudara. Karena kuncinya utama adalah percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya, percaya pada kuasanya, sehingga dibuktikan ketika kita mengalami persoalan apa saja, kita mengandalkan Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah saudara, ayat yang kedua dikatakan begini, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, turunlah dari langit. Tiba-tiba turun dari langit. Kalau di bahasa Inggris, a sound from heaven, dari surga. Saudara kekasih, dengar baik-baik, tiba-tiba turunlah dari langit suara dari langit seperti tiupan angin keras. Suddenly, tiba-tiba, bisa diterjemahkan sekonyong-konyong, mendadak, tak diduga-duga, tak dinyana, tidak disangkakan. Saudara, tapi jelas bahwa suara itu ada, didengar, dilihat. Itu pengalaman yang spektakuler dan Allah mengizinkan itu terjadi. Tetapi pencurahan dan urapan Roh Kudus bukanlah rekayasa manusia seperti saya katakan berulang-ulang tadi sejak awal khotbah ini, bahwa dia bukan rekayasa manusia seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang-orang tertentu, para orang-orang skeptis, orang-orang yang suka meledek, mengejek, melainkan adalah kehendak Allah. Murni karya Roh Kudus, murni adalah karya Roh Kudus, perbuatan Roh Kudus, perbuatan Allah. Kalau kita melihat tadi di dalam tanggapan orang-orang, baik orang Mesopotamia, orang Yudea, Partia, Media, Elam, dan penduduk-penduduk Mesopotamia, Pontus dan Kapadokia, dikatakan di situ bahwa kita
telah mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri kita. Dan mereka mempercakapkan apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. The wonderful works of God. Jadi perbuatan-perbuatan yang hebat. Saya melihat lagi di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 itu tentang tadi diuraikan oleh Petrus dalam khotbahnya bahwa memang di akhir zaman katanya kamu akan melihat mujizat-mujizat. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan mujizat-mujizat, kalau bahasa Inggrisnya the wonders. Jadi sebuah keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban, hal-hal yang ganjil akan banyak terjadi di era akhir sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi tidak selalu mujizat, oh ada orang yang lumpuh berjalan, tidak. Tapi ada banyak keanehan, ada banyak hal yang tidak masuk akal yang membuat kita sungguh-sungguh bisa confused, bisa bingung, bisa juga kita terheran-heran karena melihat hal-hal yang sangat spektakuler akan terjadi pada hari-hari ini. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita bisa melihat di Kisah pasal 8, di situ kita bisa tahu bahwa kadangkala ada orang-orang yang berpikir bahwa kalau ada pekerjaan Roh Kudus itu berarti karya manusia, bisa diatur. Ya, banyak sekali orang berpikir, itu dibuat-buat itu. Orang ada yang kayak mabuk, ada orang yang kayak fly, ada orang yang kayak berbahasa-bahasa lain, itu dibuat-buat rekayasa. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ada yang bernama Simon. Di Kisah Rasul pasal 8 diceritakan bahwa ada seorang yang melihat bagaimana mujizat atau bahasa roh atau kepenuhan Roh Kudus dinyatakan. Nah, Petrus waktu itu dengan Yohanes mereka tiba di Samaria. Jadi ketika Simon Petrus tiba di Samaria, lalu mereka menumpangkan tangan kepada orang, di situ juga ada Simon si tukang sihir. Jadi Simon si tukang sihir itu melihat bagaimana Simon Petrus menumpangkan tangan, lalu orang penuh Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa roh. Simon yang tadi sudah percaya kepada Yesus dibaptis, lalu mereka melihat, langsung dia bilang, dia ambil, dia rogoh sakunya, pundi-pundinya, dia keluarkan uangnya, dia berkata, Simon Petrus, berikan aku karunia itu, biar aku beli supaya aku juga bisa menumpangkan tangan. Kita bisa mengerti, karena Simon ini tukang sihir, saudara. Walaupun dia sudah bertobat, pikirannya masih ingin sihir terus. Ya, banyak orang-orang yang sudah bertobat, belum dipenuhi Roh Kudus, pikirannya masih terus kembali bagaimana untuk mendapat keuntungan, bahkan dari pelayanan pun ingin mendapat keuntungan, bahkan dari gereja pun ingin mendapat keuntungan. Saudara, saya tidak dalam posisi sedang menghakimi, tapi dalam posisi sedang mengingatkan kita semuanya. Amin, saudara. Nah, saudara kekasih, pada waktu itu dia berikhtiar membeli karunia itu supaya kalau aku menumpangkan tanganku dan orang dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi Petrus berkata apa? Binasalah kiranya uangmu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Aku telah melihat betapa jahatnya hatimu, kata Petrus. Dan saudara, dia ditolak. Artinya apa saya katakan ini? Kenapa saya angkat ayat ini? Karena banyak orang berpikir Pentakosta atau gerakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, aliran atau pekerjaan sehari-hari bagaimana mujizat terjadi, semua adalah rekayasa manusia. Mari kita bertobat dalam hal ini. Pentakosta adalah murni janji Allah digenapi, dan itu Alkitabiah, katakan amin. Ayat yang kedua juga berkata bahwa tidak dijelaskan hal-hal lain di situ selain dikatakan tiba-tiba. Jadi tidak ada upaya-upaya psikologis, tidak ada sugesti suara, tidak ada sugesti suasana. Saya orang yang paling tidak setuju bahwa ada upaya-upaya sugesti untuk menghadirkan Roh Kudus, suara musik yang diperpelan, ada suara angin yang dibuat-buat. Dijauhkan dari kita perkara-perkara seperti itu. Atau suara musik yang kencang dengan drum, terus suara simbal berdesis-desis, lalu suara menjerit-jerit sehingga orang dipenuhi Roh Kudus. Dijauhkan Tuhan dari kita hal itu.
Allah adalah Allah dari semula sampai selama-lamanya, adalah Allah yang berdaulat. Dia yang berjanji memberikan Roh Kudusnya supaya gereja kuat menderita, supaya gereja militan, supaya gereja kudus di dalam pelayanannya dan siap menyongsong Tuhan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Gereja siap. Dan itu kerja Roh Kudus. Kekristenan bukan agama. Agama tidak memerlukan Roh Kudus, tapi gereja membutuhkan Roh Kudus. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi tidak ada sugesti. Khotbah khotbah Rasul Simon Petrus yang pertama tanpa ikut persiapan perkuliahan, saudara. Petrus berdiri, dikatakan di situ, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem." Bayangkan saudara, Petrus tidak pernah duduk di kelas homiletik. Petrus tidak pernah duduk di kelas dogmatik. Petrus tidak pernah duduk di kelas hermeneutik. Barangkali ada yang berkata, "Iya Pak, tapi dia langsung Pak, gurunya Tuhan Yesus Kristus." Dan saya mau katakan ini yang saya selalu ucapkan dengan anak-anak binaan, anak-anak asuh, pemuritan, bahwa jangan kita kacau ribut hanya karena doktrin dan perbedaan doktrinal. Karena Yesus pun ketika melayani selama 3,5 tahun, dia hanya berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang terbelenggu, menghidupkan orang mati, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang susah dihiburkannya, yang lapar diberinya makan. Dia tidak sibuk dengan doktrin dan perang doktrin. Petrus tidak pernah sekolah teologi, dia tidak pernah belajar homiletika. Dia berdiri khotbah dan berkata, "Hai kamu orang Yahudi dan semua kamu yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataanku ini." Dan saudara tahu dicatat di sana, kalau saudara melihat perikop terakhir, ayat terakhir, maka di situ disebutkan dia memenangkan 3.000 orang. 3.000 orang, saudara. Dimenangkan langsung 3.000 orang banyaknya. Ada di sini yang pernah sekali khotbah 3.000 orang, saudara? KKR kadang-kadang dihadiri ribuan orang, paling yang bertobat berapa orang? Dan setelah itu hilang lagi, saudara. Nah itu sebabnya saudara, saya tidak sedang mengkerdilkan arti pelayanan KKR, tapi saya mau katakan jangan ada rekayasa di dalam pekerjaan Roh Kudus dan gerakan Pentakosta. Jangan sombong. Nelayan-nelayan dari Galilea seperti Petrus dan kawan-kawan adalah orang-orang sederhana yang diberi mandat amanat agung. Bayangkan ada ahli-ahli Taurat waktu itu. Yesus tidak memilih murid-muridnya dari ahli-ahli Taurat yang sesungguhnya sudah paham apa kata kitab-kitab Taurat, sudah mengerti kitab Nehemia, kitab Ezra, kitab Zakaria, sudah ngerti, mereka sudah disebut ahli-ahli Taurat. Tapi Yesus tidak memilih itu. Ibarat di kota kita di Padang, Yesus pergi ke Gaung, Yesus pergi ke Pasir Parupuk, Yesus pergi ke Bungus, ke daerah-daerah nelayan, dan memilih nelayan-nelayan orang-orang biasa menjadi murid-muridnya, tempat dia mempercayakan Injilnya. Gilanya bukan main, saudara, luar biasa. Saya melihat hebat sekali, dan inilah tanda bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Allah dari zaman ke zaman. Jadi orang-orang sederhana itu diberi mandat amanat agung, orang-orang sederhana itu diberi karunia Roh Kudus. Malahan ahli-ahli Taurat tidak pernah diberikan apapun, dan mereka yang mengerti katanya ahli-ahli Taurat dengan sebutan ahli-ahli Taurat, sesungguhnya mereka memegang supremasi Taurat yang hebat. Tetapi ketika Tuhan Yesus melakukan belas kasihan, menyembuhkan orang sakit, mereka berkata, "Cih, lihatlah, dia menyembuhkan orang sakit dengan kuasa setan. Dia melepaskan musir setan dengan kuasa Beelzebul." Saudara, betapa sadisnya ahli-ahli itu. Itu sebabnya kita tidak membutuhkan sekedar ahli, tapi ahli yang percaya, ahli yang takut akan Tuhan, ahli yang mengasihi Tuhan, ahli yang mencintai pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan taat tunduk kepada Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya. Orang percaya selalu membangun hidupnya di atas perkataan Tuhan. Tetapi para penjilat-penjilat membangun hidupnya di atas perkataan tuan-tuannya. Saya ulang, saudara. Orang-orang percaya membangun hidupnya di atas perkataan Tuhan. Tapi orang penjilat-penjilat selalu membangun hidupnya di atas perkataan tuan-tuan.
Tuhan maunya apa? Tuhan mau bilang apa? Tuhan mau minta apa? Mereka menjilat dan mereka setting, mereka upayakan. Itu sudah dikatakan oleh Paulus, waspada pada zaman akhir akan ada banyak pemberita-pemberita yang hanya menyenangkan telinga, yang hanya menyenangkan pendengar-pendengar. Mereka menjilat dan Tuhan mereka menjadi perut mereka. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, dijauhkan Tuhan dari kita dan juga dijauhkan Tuhan dari kita menghakimi orang-orang seperti itu. Ayat 15 dikatakan begini saudara, di ayat 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Penjelasan Petrus ini, orang ini tidak mabuk seperti yang kalian sangka. Orang ini tidak mabuk seperti yang kalian tuduhkan. Karena banyak sekali kan tuduhan-tuduhan terhadap gerakan Pantekosta atau aliran Pentakosta atau tindakan-tindakan Pentakostal yang selalu dikatakan itu orang-orang mabuk, itu orang-orang yang sudah hilang kewarasan. Saudara, meskipun tanda-tanda dan gejala-gejala antara orang mabuk dan orang yang dipenuhi Roh Kudus memang hampir mirip-mirip sama, saudara. Penuh Roh Kudus mirip persis sama dengan yang mabuk anggur. Itu sebab dalam Efesus pasal 5 ayat 18 dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu mabuk anggur. Janganlah kamu mabuk anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Karena saudara kekasih, seakan-akan Paulus mau berkata begini, hey, daripada kalian hidup di bawah pengaruh anggur, lebih baik kalian hidup di bawah pengaruh Roh Kudus. Daripada kalian hidup di dalam pimpinan anggur, lebih bagus kalian hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Anggur akan buat kamu lupa diri, tapi Roh Kudus buat kamu sadar diri. Katakan amin, saudara. Roh Kudus membuat orang sadar diri. Roh Kudus membuat orang, itu sebab ada orang-orang yang tiba-tiba bisa menangis, menyesali dosa-dosanya. Ada tiba-tiba orang yang tadi keras hatinya lembut, menjadi pengampun, menjadi pemaaf. Bahkan kesalahan yang begitu hebat, traumatis yang begitu bertahun-tahun bisa dilupakan karena karya Roh Kudus, bukan karya psikologis. Ada orang-orang yang begitu pelit, tapi begitu Roh Kudus menjamah, yang tadinya pelit tidak bisa dengan pakaian dengan cara apapun digoyang, tidak bisa. Tapi kalau sudah Roh Kudus yang menjamahnya, mengerjakannya, dia berkata, aku mendanai pelayanan penginjilan ke Papua, aku mendanai pelayanan penginjilan ke Mentawai, aku mendanai pelayanan penginjilan ke daerah-daerah suku-suku terabaikan, aku menanggung biayanya sebab Allah telah memberkati hidupku berlimpah-limpah. Itu kerja Roh Kudus, saudara. Tidak perlu ada lelang-lelang, menggugah-menggugah, mengangkat yang satu, menjatuhkan yang lain, memuja yang satu, mengagungkan yang lain. Tidak perlu. Roh Kudus menjamah setiap orang. Itulah karya Roh Kudus sepanjang zaman. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari hidup di bawah pengaruh Roh Kudus, bukan di bawah pengaruh anggur. Dan itu pun Alkitabiah. Saudara yang kekasih, adakah yang mereka dengar? Ya. Jadi jangan sampai ada yang berkata, oh itu kan prediksi, itu kan cuma sebuah deskripsi. Bahwa ada angin kencang, setelah itu ada lidah-lidah api, lalu ada glossolali atau bahasa lidah asing. Mereka berkata-kata dengan kata-kata yang tidak mereka kenal sebelumnya. Itu kan cuma sekedar deskripsi untuk mendeskripsikan kuasa Allah. Kalau sekarang gerakan Pentakosta atau orang-orang di penuh Roh Kudus cuma bahasa roh doang. Mana apinya? Mana angin kencangnya? Dengar baik-baik. Di Kisah Para Rasul pun peristiwa angin kencang dan juga lidah-lidah api cuma di hari Pentakosta tok. Setelah itu kepenuhan Roh Kudus mereka berbahasa lain, kepenuhan Roh Kudus mereka berbahasa roh, kepenuhan Roh Kudus mereka dengan manifestasi lain. Tidak ada tetap api. Kita jadi jangan membuat satu hal yang kita klaim sendiri. Yang jelas bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus mempunyai dua tanda. Tanda yang pertama adalah ada kuasa dalam pelayanannya. Tanda yang kedua ada karakter yang diubah dan dibaharui. Itu sebabnya Roh Kudus menghasilkan dua. Karunia Roh Kudus sayap sebelah kanan dan buah Roh Kudus sayap sebelah kiri. Jadi seperti burung mereka bisa terbang dengan kuat dan perkasa apabila sisi kanan dan sisi kiri yaitu karisma and karakter balance seimbang. Itulah kerja Roh Kudus. Jadi kalau ada yang berkata penuh Roh Kudus, berbahasa roh, bernubuat, tapi karakternya sangat buruk, harus patut dicurigai. Tapi ada orang yang sangat lembut, sangat kelihatan murah hati, tapi tidak ada kuasa.
Sebab kalau gereja hanya punya pelayanan kami turut berduka cita, gereja punya pelayanan kami turut simpati dan empati, tapi tidak ada kuasa, karena Markus pasal 16 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Saya mau katakan kepada kita, gereja harus mengalami dua-duanya. Amin, saudara. Jadi ketika mereka dengar ada tiupan angin keras, lalu mereka lihat ada lidah-lidah api, ada yang mereka terima, yaitu Roh Kudus dengan manifestasi glosolali, bahasa yang baru. Deskripsinya lenyap. Amin. Baik apinya lenyap, tiupan anginnya lenyap, tapi Roh Kudusnya tinggal tetap. Dia tetap dan bahkan memberikan panen karunia-karunia. Saudara bisa baca di kitab 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 14, bagaimana karunia-karunia Roh Kudus itu dicurahkan. Dan saudara bisa baca di Galatia pasal 5 ayat 22-23, bagaimana buah-buah Roh Kudus itu diberikan. Nah saudara, selain perjanjian lama, perjanjian baru juga sudah mengatakan itu, memberikan janji itu. Supaya apa saudara? Agar gereja menerima kuasanya dan gereja menerima buah-buahnya. Untuk apa kuasa itu saudara? Sesungguhnya tujuan utamanya adalah tuntaskan amanat agung. Pesan Tuhan Yesus sebelum berangkat ke surga, sebelum dia berkata, aku akan turun lagi, dia berkata, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi kekayaan apapun yang ada pada gereja dan individual orang-orang percaya, sesungguhnya harus diinvestasikan, difokuskan, diarahkan, dihabiskan, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tanpa itu kita semua perampok-perampok atas nama kasih karunia Allah. Mari kita bertobat. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ada kuasa untuk melayani, ada kuasa untuk menginjil, ada kuasa yang diberikan, baik itu menyembuhkan orang sakit, baik itu mengusir setan-setan, baik itu menghibur orang-orang susah, baik itu mengadakan tanda-tanda, wonders. Dengar baik-baik saudara, semua itu adalah sarana alat mempercepat, memungkinkan terjadinya amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ada aja mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan, berkat-berkat, kekayaan-kekayaan, kemenangan demi kemenangan, kelimpahan demi kelimpahan adalah untuk menuntaskan amanat agung. Tanpa itu adalah tipu daya iblis di dalam gereja akhir zaman. Saudara dengar baik-baik, itu sebabnya dikatakan di dalam Markus pasal 16 itu, bahwa tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Yang berikut agar gereja menghasilkan buah, saya sudah katakan tadi, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Alkitab mencatat tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu adalah buah Roh Kudus, berbicara tentang karakter ilahi. Jadi kuasa dihasilkan oleh karunia Roh Kudus, karakter ilahi dihasilkan buah Roh Kudus. Yang mana yang penting? Dua-duanya penting. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku, agar dengan demikian murid-murid Kristus menjadi efektif. Kita orang percaya menjadi efektif, berguna, tepat sasaran. Itu sebabnya dikatakan ada nubuat-nubuat. Kalau kutipan yang dibuat oleh Petrus dari kitab Yoel itu, di situ disebutkan bahkan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bayangkan, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan sudah mendapatkan jamahan Roh Kudus. Itu sebabnya gereja termasuk Sola Gracia, saya pribadi selalu nyinyir berkata bahwa pelayanan sekolah minggu sangatlah penting. Pelayanan sekolah minggu bukan pelayanan sampingan, tempat anak-anak disingkirkan supaya orang-orang tua bisa dengan tenang mendengarkan firman Tuhan tanpa diganggu oleh tingkah pola anak-anak kecil dan suara-suara berisik dari anak-anak kecil. Bukan. Tapi anak-anak kecil menjadi pelayanan utama bagi kita, karena dari sanalah peletakan dasar karakter. Tapi dengar baik-baik, ini tidak serta-merta dilimpahkan ke gereja, tidak serta-merta dilimpahkan kepada guru-guru sekolah minggu, tidak serta-merta dilimpahkan kepada guru-guru sekolah Kristen. Dengar baik-baik, yang bertanggung jawab penuntut itu adalah ayah dan ibu, orang tua, terutama ayah, karena pengajar pendidikan agama Kristen paling bagus, paling dipercaya, harusnya ayah. Kedua, ibu. Orang-orang seisi rumah saling menguatkan, saling mengajar, saling meneguhkan.
Karena pengajaran itu harus dimulai di dalam rumah tangga Kristen. Jadi ada anak-anak yang bernubuat, jadi anak-anak jangan diabaikan. Anak-anak bisa mengalami Roh Kudus. Anak-anak yang kecil-kecil, saya terbiasa mengajar anak-anak sejak kecil mimpin doa, baca Alkitab, bahkan belajar khotbah-khotbah kecil. Dan bahkan mereka didoakan untuk meminta Roh Kudus supaya Roh Kudus memenuhi mereka. Ada penglihatan-penglihatan, dikatakan di situ, ada penglihatan-penglihatan dari teruna-terunamu, orang-orangmu yang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Vision di sini bukan sekedar penglihatan-penglihatan yang katanya adikodrati. Bisa berkata melihat pas ada pemimpin pujian yang cantik, langsung berkata, aku dapat penglihatan tadi waktu dia mimpin puji-pujian ada bintang-bintang, dan bintang-bintang itu bintang-bintang idolaku, idamanku. Itu pertanda aku harus klaim bahwa dia menjadi istriku. Siapa bilang? Saudara, waspada terhadap hal-hal yang seperti itu. Kita tidak mau kita terganggu dengan hal-hal atau terusik, terhalangi, terseret kepada perkara-perkara masuknya kepentingan-kepentingan dunia di dalam gereja. Ada penglihatan-penglihatan sanggup melihat perkara-perkara, peluang-peluang yang penting. Saya selalu berkata kepada generasi muda kita, menangkan setiap tempat-tempat. Saya selalu berkata kepada pemuda-pemuda kita, kapan waktu untuk reach out, kapan waktunya keluar, dan semua anak muda malam minggu pergi menyebar kemana-mana, memenangkan orang, berkata, hey bro, mari kita gabung, ada berita baik dariku untuk kusampaikan kepadamu. Jangan cuma mau pacaran terus, jangan cuma mau mikirin kekasih terus. Ini bukan waktunya untuk membangun asmara. Bangunlah hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat hidupmu. Katakan amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ada mimpi-mimpi bagi orang-orang tua. Saya berkata tadi, kemarin di penjala Zoom, bahwa banyak sekali orang meminta mimpi-mimpi, bahkan membahas-bahas mimpi. Tiap hari berkata, "Ma, aku mimpi." Apalagi mimpimu? Digigit ular. Besok mimpi lagi, mimpi apa lagi? Digigit ular. Kok kamu mimpi digigit ular terus? Besoknya dia mimpi dia karang. "Ma, aku mimpi apa lagi? Digigit ular." "Enggak, Ma, aku yang justru gigit ular. Ku gigit." Memang sebaiknya begitu. Saudara jangan mimpi hanya korban dari ular. Saudara yang meremuk-remukkan kepala ular. Amin, saudara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini yang penting. Dan yang terakhir disebut ada mujizat-mujizat, tanda-tanda di langit. Ini akan kita lihat, saudara, meskipun banyak membutuhkan penafsiran-penafsiran menurut zamannya. Kalau kita melihat ada merah, kadang-kadang itu karena gumpalan asap, gempa bumi, asap gunung yang meletus, vulkanik. Kalau kita lihat di Gunung Sinabung pada waktu itu matahari menjadi merah, bulan menjadi merah seperti darah. Dan semua itu adalah keanehan-keanehan, the wonders yang dikatakan oleh kitab Yoel, dikutip oleh Petrus di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan kesibukan kita. Kapan anak-anak muda mulai bergerak? Pergi ke tempat-tempat, kita diberi kuasa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, jika Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu diberi kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bukan tidak mungkin remaja-remaja pergi keluar ke rumah sakit, visitasi, kunjungan, dan berkata, mari tante, mari pak, mari kak, aku doakan. Ada kuasa Tuhan di dalam hidupku. Amin, saudara. Ada kuasa Tuhan yang diberikannya dalam hidup kita. Jangan cuma sibuk cari ini, cari ini. Pernah kita katakan jangan sibuk sianturi, sibuk antara tugas dan rindu. Sibuk membangun cinta dan mematahkan cinta. Kita berhenti, Tuhan pasti tahu memberikan yang terbaik pada waktunya. Saya mau menantang kita. Roh Kudus telah dicurahkan. Roh Kudus diberikan pada gereja sesuai janji Allah. Jadi Pentakosta adalah pengenapan janji Allah, dan semua yang sesuai dengan janji Allah adalah Alkitabiah. Untuk memberikan apa? Yang pertama memberikan kuasa melalui karunia-Nya. Yang kedua memberikan buah Roh Kudus melalui kesucian dan kodrat melalui buah-buah Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau menantang kita untuk tidak pulang atau berhenti begitu saja selesai khotbah ini. Adakah di antara saudara yang rindu supaya dipenuhi Roh Kudus? Bukan sekedar percaya kepada Roh Kudus, tapi dipenuhi, dilimpahkan sampai limpah ruah, sampai luber. Hidupmu ditumpahi oleh Roh Kudus sehingga seperti air gelas,
air yang memenuhi gelas, maka gelas itu luber membasahi di sekitarnya. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus menjadi berkat, membasahi di sekitarnya. Dia akan memenangkan jiwa-jiwa, dia akan mencurahkan belas kasihan, dia mencurahkan pengampunan, dan banyak perkara diberikannya, dan setiap orang ada di sekitarnya diberkati karena dia diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, taruh tanganmu di dada dan kita siapkan hati kita untuk menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Amin. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, Rajaku, Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Dimanapun saudara berdiri, dimanapun saudara duduk, dimanapun saudara berbaring, Roh Kudus tahu. Inilah hebatnya karunia Tuhan yang diberikan kepada gereja Tuhan. Tidak ada lembaga yang dikaruniai Roh Kudus selain gereja. Gereja mempelai wanita Kristus, didandani, dipulihkan, diperlengkapi, disertai, dihibur, ditolong, diberi kuasa supaya hidupnya efektif di dalam dunia ini, supaya hidupnya berkuasa dan menang di dalam dunia ini. Sampai hari yang besar itu, gereja sanggup bertahan dan menyongsong Kristus di awan-awan permai. Saudara dan saya, orang-orang percaya yang mempunyai satu tujuan dan kemauan, yaitu tujuan dan kemauan Kristus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk perkataan-Mu. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang dicurahkan. Kami bersyukur untuk karunia-karunia. Kami bersyukur untuk gift, untuk kemurahan, untuk kemampuan-kemampuan. Kami bersyukur untuk buah-buah Roh Kudus, untuk semua pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapakku yang baik. Sekarang Bapa, curahkanlah, berikanlah kuasa-Mu, arahkanlah tangan-Mu, berkatilah umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Yesus hari ini kekal, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Shalom, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu Saudara silahkan duduk kembali. Tuhan memberkati. Saya mengingatkan supaya kita tidak lupa hari Rabu adalah hari Rabu Jum dan Rabu Jumpa. Kita berada di penjala, tetap stay at home, jaga kebersihan dan kesehatan. Banyak kita berdoa, mezbah keluarga dibangun, dan saling berdamai seorang dengan yang lain. Sola Gracia, rumah kita bersama. Shalom.